Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna GPIP Bukit Sion Balikpapan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik kita akan memuji Tuhan dengan kita menyanyikan gita bakti dari nomor 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk kelas EK akan disampaikan oleh Kak Meti Tore, dan untuk kelas Dwi akan disampaikan oleh Kak Christian Rungka. Adik-adik yang kekasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dan memberkati kami, agar supaya firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh berkenan di hati-Mu dan adik-adik teruna dapat mengerti. Berfirmanlah Engkau, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dan baca di dalam Alkitab. Jadi adik-adik, renungan kita pagi hari ini diberi judul Jangan Menghakimi. Adik-adik yang kekasih, tahu kan Agnes Mo? Tentu adik-adik lebih tahu daripada kakak, karena adik-adik selalu pegang HP atau istilah sekarang sosmed. Kita tahu bersama bahwa Agnes Mo adalah salah satu artis terkenal di Indonesia yang memiliki talenta luar biasa. Dalam video yang diunggahnya pada Desember 2019 yang lalu, dengan mengacu pada ayat Alkitab, Agnes Mo mengatakan, tempat kita di dunia ini bukan untuk menghakimi orang lain, karena itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah untuk menginspirasi, mengasihi, mengampuni, tidak membicarakan orang lain, fokus untuk meningkatkan kemampuan diri untuk melakukan yang terbaik. Adik-adik yang kekasih, ayat Alkitab yang menjadi acuan Agnes Mo
dalam video tersebut adalah pengajaran Yesus dalam perikop pada hari ini yang menjelaskan tentang hal menghakimi. Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain, sebab ukuran untuk menghakimi orang lain akan dipakai untuk melakukan hal yang sama kepada kita. Yesus menginginkan hidup yang saling mengampuni, sama seperti Bapa yang mengasihi dan telah mengampuni dosa-dosa kita. Hal tentang tidak menghakimi orang lain, saling mengasihi dan mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi bila orang tersebut sangat melukai hati kita. Kita cenderung lebih mudah menghakimi orang lain dan menganggap diri yang paling benar. Namun demikian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak menghakimi. Bunda Teresa berkata, jika hidupmu hanya untuk menghakimi orang lain, maka kamu tidak memiliki waktu untuk mengasihi mereka. Jadi adik-adik, si penulis mengatakan, Bunda Teresa, kalau hidup kita sudah menghakimi orang lain, kita tidak lagi memiliki waktu untuk mengasihi. Karena hati kita sudah dipenuhi oleh rasa benci. Jadi kasih itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Adik-adik yang kekasih, jadi biarlah semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji, itu yang ada di hati dan pikiran kita. Jangan menyimpan iri dan dengki yang memicu kita untuk selalu mau menghakimi. Mari melakukan kehendak Tuhan dengan taat, supaya hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Tetap semangat adik-adik, jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak perlu, dan jangan lupa terus belajar dan bantu mama papa di rumah. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita tutup mata, sikap kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur kepada Engkau atas rangkaian ibadah yang boleh kami lakukan. Bapa di surga, firman yang sudah kami hamba-Mu sampaikan, kami boleh membacanya dan renungkan Tuhan. Biarlah itu boleh tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami memperlakukannya di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memimpin menyertai ibadah ini. Ya Allah Bapa di surga, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mendoakan setiap kegiatan dari persekutuan taruna Tuhan. Kami mendoakan agar semuanya Tuhan boleh berkati pelayan-pelayan kekalayan dalam hal ini, yang senantiasa boleh melayani. Kau berkati Tuhan, agar semua boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami mau mendoakan bagi gereja kami Tuhan, di dalam programnya, kegiatannya. Kau berkati setiap programnya Tuhan. Walaupun dalam keadaan saat seperti ini Tuhan, kami meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan berkati
berkati gereja kami Bukit Sion serta pendeta yang Kau tempatkan, serta keluarga, majelis, baik Penatua dan Daken, semua pelkat dan karyawan kantor, Kau berkati semua mereka. Ya Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang belajar di rumah. Tuhan Yesus, Kau berkati mereka di dalam kegiatan belajar mereka walaupun via online. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru, biarlah mereka juga bisa memahami dan mampu untuk dapat mengerjakannya. Kau berkati mereka, Kau mudahkan, Kau lancarkan Tuhan di dalam mereka berupaya untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Adik-adik kami yang lemah tubuh dikarenakan oleh sakit, Tuhan Kau berkati, Kau berikan kepulihan, kesehatan bagi mereka Tuhan. Kau berkati setiap obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi, yang mereka pakai, yang mereka gunakan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat kesembuhan tubuh mereka. Bagi mereka yang mau tambahkan 1 tahun lagi usia, Tuhan sungguh besar penyertaan Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan Yesus kepada mereka. Kau berkati sukacita mereka Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk negeri kami, negara kami yang sedang menghadapi virus corona. Bapa di surga, lindungi kami, jaga dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, terutama virus ini ya Tuhan, yang selalu menebarkan rasa takut bagi kami. Tapi kami yakin dan percaya, kami selalu senantiasa berharap, bersandar kepada Engkau, untuk Tuhan Yesus selalu jaga dan topang kehidupan kami. Dalam kami boleh melaksanakan kegiatan walaupun di dalam rumah. Untuk Dia Bapa, lindungi dan sertai kami semua. Jaga anak-anak-Mu Tuhan, jaga umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Bila mana Kau temui ada kekurangan di dalam doa sama Dia, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa di surga, kiranya Kau dengar dan sambut permohonan kami. Dalam nama Nabi Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan syukur. Namun untuk persembahan kali ini, silakan adik-adik memasukkan uang persembahan kalian ke dalam amplop. Kemudian adik-adik menulis persembahan Persekutuan Teruna. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Sebelum kita berdoa, marilah kita memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. Baik, pertama saja. Engkaulah yang
kami datang kepadamu. Saya ucap syukur, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu, penyertaanmu di dalam rangkaian ibadah kami. Bapa di surga, biarlah ibadah secara online ini Tuhan boleh berkenan bagimu Tuhan, teristimewa bagi adik-adik kami yang boleh selalu senantiasa bergumul dan selalu senantiasa berkomunikasi dengan Engkau Tuhan melalui bacaan firman dan di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga. Ya Allah Bapa di surga, biarlah firman-Mu boleh Kau materaikan di dalam hati dan pikiran kami. Teristimewa bagi adik-adik kami untuk senantiasa kami semua untuk memperlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan dari kami Tuhan. Tuhan dengar dan sambut permohonan kami. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada saat ini sudah selesai. Untuk minggu depan, jangan lupa kita ada ibadah online lagi. Jadi adik-adik silakan mengikuti ibadah lagi minggu depan ya. Jaga kesehatan dan tetap belajar. Tuhan Yesus memberkati.